Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadis ke-34 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, "Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa isi sabda beliau? Man ra'a minkum munkaran. Man barang siapa yang ra'a, dia melihat minkum dari kalian kemungkaran, sesuatu yang diingkari kalian, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya biyadihi dengan tangannya. Fa'illah yastati, maka apabila dia tidak mampu, fa'bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa'illah yastati, maka jika dia tidak mampu, fa'biqalbihi, maka dengan hatinya. Wadhalika, dan itu pengingkaran dengan hati, al-aqlul imani, selamat-selamatnya iman. Rawahu Muslim. Hadis ini kalau dilihat di dalam kitab asalnya, di dalam kitab Muslim, ternyata hadis ini kaitannya dengan peristiwa yang ada di zaman Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam awal kali khalifah yang mengubah kebiasaan khutbah pada waktu sholat Idul Fitri. Beliau mengedepankan khutbah baru kemudian sholat. Kalau zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin Al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, tidak begitu. Sholat dulu baru kemudian khutbah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang selama ini saya tahu kenapa Marwan bin Hakam mengubah kedudukan, mengajukan khutbah kemudian mengakhirkan sholat, sebab orang-orang gitu ya enggan untuk mendengarkan khutbah para ulama, para umarok pada waktu itu. Kenapa? Sebab kebanyakan isinya itu caci maki dan ada lawan politik. Ditambah lagi, menurut sebagian ulama, pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha yang wajib itu sholatnya. Sebagian itu hukumnya seperti itu, ya. Menurut ulama, menurut fikih, sehingga untuk mengantisipasi hal ini terjadi, karena yang wajib itu sholat, oleh Marwan bin Hakam dibalik, menggabungkan khutbah dulu, kan orang-orang bisa pulang ya, belum sholat, main politik juga sebenarnya. Terus dari itu setelah selesai khutbah harus sholat. Orang mau milih dari sholat, jadi maki orang lain, belum melakukan sesuatu yang wajib mau lagi. Jadi ini seperti itu. Tetapi ketika Marwan bin Hakam hendak melakukan ini, ada orang yang bangun dari kalangan muslimin berdiri,
Pak Amir, Pak Pemimpin, ini salah. Nabi tidak mengajarkan itu. Terus kemudian Abu Sa'id yang mendengar ada orang seperti itu mendukung. Amma hadza faqad qala ma'al. Ya, orang ini, orang yang berani mengingkari amir, orang yang berani mengingkari pemimpin ini, dia sudah tidak ternyata mengajarkan. Kenapa? Pak ini sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buruk man ra'a minkum munkaran. Jadi kaitannya itu seperti itu. Kalau kita lihat kembali pada kitab yang asal, kitab Sahih. Kita kembali ke sini. Dalam hadis ini membicarakan masalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu dengan segala tingkatannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, yang bisa mengubah dengan tangannya. Sebagian orang mengatakan dengan kekuatan yang dia miliki, harus dilakukan. Kalau dia bisa dengan kekuatan, wajib orang itu untuk mengubah kemungkaran yang dia lihat dengan tangannya, dengan kekuatan. Kalau tidak bisa, tidak mampu, karena ternyata yang berbuat kemungkaran lebih kuat, lebih berkuasa, fabilisan, maka dengan ucapannya. Kalau tidak mampu juga, kalau ngomong kritik nanti malah dimarahi, diteror, gitu ya, digebuki sama yang diingatkan, fabilisan harus diingkari dengan. Dalam urutan-urutan ini, dari tangan, kemudian menuju ke lisan, kemudian menuju ke hati, menunjukkan kepada kita satu hal, apa itu? Bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu sesuatu yang wajib. Kalau kita tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, maka hati kita harus mengingkari perbuatan itu. Padahal pengingkaran dengan hati disebutkan oleh Rasulullah SAW al-aful iman, selemah-lemah iman. Apa maksud selemah-lemah iman? Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, al-aful iman itu maksudnya akal samrotan, paling sedikit hasilnya. Karena orang mengingkari dengan hati cuma batin, kurang setuju kalau ini. Tentunya itu tidak akan mengubah orang yang berbuat maksiat. Dan cuma batin itu jadi ahli kesakinan. Ternyata tidak setuju sama itu. Ya, akhirnya dia maksiatnya tetap jalan. Kenapa? Sebab tidak diingatkan, tidak ditegur dengan tangan ataupun dengan maka di sini disebut oleh Rasulullah dengan al-aful iman. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu wajib, maka setiap dari kita harus tahu di mana posisinya masing-masing. Apakah saya bisa merubah dengan tangan, ataukah saya bisa merubah dengan lisan, ataukah saya bisa merubah dengan hati? Semua kita harus tahu. Kalau dengan tangan, ini nanti kaitannya bisa ada kaitannya dengan hadis dari Rasulullah SAW, unsur apakah zaliman atau mazluman. Tolong saudara, baik dia yang berbuat zalim atau dia yang dizalimi. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, menarik, kaitan unsur mazluman. Kami tahu cara untuk menolong orang yang dizalimi. Wa kaifa nansuru zaliman? Lalu bagaimana kami ini menolong orang yang berbuat zalim? Maka jawab Rasulullah SAW, an-takufa yadayhi. Kamu menahan tangannya dari berbuat zalim. Ada teman kita lihat saudara kita misalnya bosok barang saudaranya, kita ingatkan itu barangnya orang lain. Kita ingatkan dia. Ada orang mau maling, mau mencuri, tarik tangannya. Kalau bisa. Kalau saya bilang ini, cuma itu tak maling, boleh tak takut. Tapi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar tidak satu, ya selesai. Dan kalau misalnya kita tidak mengingkari, ini yang jadi masalah. Kita sudah tidak mengingkari kemungkaran orang yang berbuat mungkar dengan tangan kita. Kita tidak mengingkari orang yang berbuat kemungkaran dengan lisan kita, atau
atau bahkan dengan hati kita. Dan subhanallah ini merupakan sunatullah. Kalau kita melihat kemungkaran berkali-kali kita lihat kemungkaran dan kita tidak ada upaya untuk mengingkarinya, kita nanti akan menganggap kemungkaran itu suatu hal yang lumrah. Contoh, dulu katanya saya belum lahir. Dulu katanya orang ada perempuan kok pakai roni itu suatu aib bagi keluarga. Tapi karena itu berulang-ulang kali, diulang-ulang bahkan dibantu oleh mass media, entah koran, entah majalah, entah televisi, entah radio. Terus kemudian orang zaman sekarang anggapnya biasa itu. Subhanallah. Bahkan orang-orang jelek dalam tanda itu yang tak pernah haji, meninggal dunia, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, mereka mengatakan kebohongan yang diulang-ulang selalu itu akan jadi benar. Aslinya mungkin mengatakan itu harus itu ya, atau legal itu harus. Tapi karena didengung-dengungkan terus, ditampakkan, diiklankan terus, nanti orang jadinya, oh ini benar, seperti yang sama, seperti yang sama. Itu ilmu gitu ya, itu orang yang jelek, orang yang haji. Kalau kita yang keburukan diulang-ulang kali itu biasa terburuk, tidak jadi baik. Al-kalbu walau lawas tauhidnya kalbun, yang namanya anjing, gitu ya. Itu walaupun diberi baju, diberi pakaian, dihiasi dengan emas, dia anjing. Kejelekan, walaupun diulang-ulang, dihiasi sedemikian rupa, dia terus kejelekan tetap saja maksiat. Tidak bisa merubah yang tadinya jelek kemudian menjadi baik. Kenapa? Sebab Al-Islam yang menjelaskan yang baik itu bagaimana, yang makruh itu bagaimana, yang munkar itu bagaimana. Nah, kita kembali ke sini. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal itu, kita tidak merubah, kemudian malah membiasakan menganggap biasa, maksiat seperti ini hal yang biasa. Biasa kampung ini semuanya minum-minum itu biasa. Biasa di dalam daerah ini kalau ada orang punya gawe, terus kemudian para pegiat perjudian kemudian kumpul makan biasa. Dan bahkan di beberapa tempat ini malah jadi simbiosis mutualisme. Jadi setiap kali ada apapun itu, ada orang kematian, ada orang nikah, ada orang hitam, ada orang yang macam-macam, sampai mungkin nanti yang pasaran baru. Pokoknya setiap kali ada kegiatan, ada acara orang punya gawe atau desa punya acara, mesti dimanfaatkan untuk foto. Nanti dunia itu ngumpul di tempat orang yang punya gawe, terus bikin beberapa halaman. Kita halaman itu halamannya beda gitu. Terus kemudian di setiap halaman itu dipasang piring kosong. Terus nanti apa? Terus nanti mereka uji. Dan setiap kali yang menang wajib menyetor 10% dari hasil menangnya dikirim. Terus apa? Terus setelah selesai subuh selesai gitu ya, sholat subuh mungkin gitu. Terus kemudian hasil dari dirinya ini disetorkan kepada orang yang punya hajat. Orang yang punya hajat senang dibantu. Orang yang punya senang. Kenapa? Maksiatnya tersalurkan. Itu juga ya. Kalau mengandalkan syariat bareng-bareng kayak gini. Itu sebagian tempat seperti itu, sampai seperti itu, ngakomodasi gitu ya, untuk menampung keinginan syahwat yang jelek sampai seperti itu. Lah kalau kita sudah membiasakan seperti itu, kita masih waspada. Kenapa? Sebab jangan-jangan kita nanti terkena ancaman Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sebagian dari riwayatnya Abu Bakar As-Siddiq, sebagian dari riwayatnya Hudzaifah bin Yaman. Apa sabda Rasul? Innan nasa idza ra'aw zaliman falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahu Allahu bi qawli. Innan nasa
sesungguhnya manusia tidak roh dzaliman apabila mereka melihat orang yang berbuat zalim. Falam ya'khudhu ala yadayhi. Kemudian mereka tidak mengingkari. Tidak mengingkari di sini menurut Musyarih Sanan Imam ini mengingkari dengan tangan dan atau dengan lisan. Maka awsyakallahu ayyahumahumullahu fi qabr. Hampir pasti Allah Ta'ala mengazab mereka. Dalam artian apa maksud ini? Dalam artian orang yang mengingkari dengan hati karena ada begitu di situ ada sesuatu yang mungkar, tidak ada yang mengingatkan dengan tangan dan tidak ada yang mengingatkan dengan lisan, semuanya batin. Nanti semuanya akan juga. Cuma nanti bagaimana kemudian nanti semua orang akan dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Yang di dalam hatinya ada pengingkaran terhadap maksiat itu, dia akan dibangkitkan dengan niatannya. Dalam hatinya dia mengingkari maksiat. Sehingga yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama amar ma'ruf nahi munkar yang setiap dari kita, baik itu orang yang awam, orang yang belum belajar, belum terlalu paham tentang ini, sampai orang yang alim dari kita wajib untuk melakukan. Hal ini terkait dengan amal-amalan yang sudah jelas hukumnya. Contoh sholat, zakat, riba, itu sebenarnya minum khamr, hukumnya jelas. Maka ini kewajiban seluruh muslimin untuk amal ma'ruf nahi munkar. Yang bisa dengan tenaga, dengan tangannya, yang bisa dengan lisan, dengan lisannya. Wajib harus ada yang berdiri, harus ada yang ngomong, tidak boleh semuanya diam. Sebab yang namanya amal ma'ruf nahi munkar itu yang paling ringan hukumnya itu kalau kifayah. Kalau kifayah itu apa? Kalau sebagian muslimin sudah melakukannya, duduk ada sebagian yang lain. Kalau tidak ada yang melakukannya, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, entah dengan tangan, entah dengan lisannya, semua muslimin kena dosa. Dan nanti bagaimana di dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ketika azab turun, maka azab itu tidak akan memilih, tidak akan memilih mana yang kafir, tidak akan memilih mana yang mukmin, tidak akan memilih mana yang dia berbuat maksiat, maka tidak akan memilih mana mereka yang diam saja tidak berbuat maksiat. Semuanya diadab oleh Allah. Lalu bagi yang kedua, wilayah amar ma'ruf nahi munkar, bagian amar ma'ruf nahi munkar yang hanya dilakukan, yang hanya bisa dilakukan oleh para ulama, yaitu wilayah-wilayah yang hukumnya itu masih sama-sama. Kalau orang awam, orang yang tidak boleh masuk di situ, jadinya besar. Maka di situ para ulama yang berkat untuk amal, yang wajib untuk amal ma'ruf. Nah, orang awam kalau melihat itu harus bertanya, harus melaporkan kepada para ulama, sehingga para ulama bisa segera kita amal ma'ruf. Kembali ke dalam masalah ini, semuanya wajib amar ma'ruf nahi munkar. Ya saya ini orang yang mau bagaimana saya bisa amar ma'ruf nahi munkar? Ya saya ini juga harus sholat di bolong-bolong, mau ngongkon, ojo minum khamr, kadang-kadang cuma mau melarang, ojo merokok, kadang-kadang tak stres dan merokok, mau bilang, mau ayo baca Quran. Langsung orang berdoa aku pilih setelah itu Quran, tapi Quran. Kalau Quran setel dia pilih, tapi kalau Quran ya kalau perlunya itu pun kalau dalam keadaan mengadas. Kapan gimana? Pas sedang tertimpa susah, tertimpa kesusahan,
lalu kemudian harus ingat Allah Ta'ala, baca Al-Quran, dan nanti ketika Al-Qurannya sudah kesusahannya sudah hilang, ya Al-Qurannya ditutup, kemudian dimasukkan ke dalam net, ke dalam lemari. Butuhnya kepada Al-Quran, butuhnya kepada Allah Ta'ala itu sebagaimana orang sakit butuh kepada obat. Pas butuh obat, kalau ada dokter spesialis gitu. Jangan jadikan Allah Ta'ala itu sebagaimana Panadol atau Paramek. Pas butuh diminum, pas tidak butuh dimenemani. Jangan. Kita dimana-mana butuh Allah Ta'ala. Kita dari ini. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Mungkin kita tidak pantas kok. Nanti saya ketika saya ngomong terus ditertawai sama yang nggak di malah melarang apa namanya minum khamr, melarang judi, kayak bodoh kayak bandare. Bagaimana seperti itu? Menurut ulama, amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bagi setiap orang tanpa harus tanpa mengenal kekurangan di dalam diri. Dirinya kurang, dirinya belum sempurna, iya, tapi amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali hanya karena alasan aku juga belum bisa seperti itu. Tidak boleh. Sehingga walaupun orang itu masih ahli maksiat atau mungkin ahli maksiat ya, masih banyak melakukan kesalahan, ya tetap dia wajib amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang tersebut belum bisa berbuat baik, misalnya menganjurkan orang sholat duha, tapi dia sendiri belum sholat duha, dia tetap harus amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak orang untuk sholat duha, tidak boleh begitu. Itu menurut ulama. Kenapa? Sebab perbaikan diri itu satu bagian, amar ma'ruf nahi munkar itu satu bagian yang lain. Tidak ada kaitannya sama sekali. Ulama tidak mensyaratkan bahwa orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu harus baik terlebih dahulu, tidak. Orang amar ma'ruf nahi munkar itu bagian sendiri. Makanya dia begitu lihat kemungkaran harus dicegah. Begitu dia melihat ada orang meninggalkan kema'rufan, dia dan memperbaiki itu di bagian tersendiri. Hanya saja tentunya kalau kita sudah paham, maka ketika kita ngajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau untuk berbuat yang makruh atau untuk meninggalkan yang munkar, sedangkan diri kita sendiri belum melakukannya, maka itu juga sebagai asuhan, sebagai ajakan, sebagai pencegahan untuk diri kita, sehingga kita tidak termasuk di dalam golongan yang Allah Ta'ala sebutkan di mata guru namalah. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian berbuat? Jadi kalau mau amar ma'ruf nahi munkar, sekali lagi tidak harus menunggu orang kita ini, diri kita ini sempurna, tidak melakukan segala kejahatan, tidak melakukan segala yang munkar, atau sudah melakukan seluruh yang harus. Tidak harus seperti itu. Amar ma'ruf nahi munkar itu bahkan wajib atas setiap dari diri. Lalu dalam hadis lain yang seperti hadisnya Abu Bakar dari Putri Fatimah Yaman, lakat murad bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la ya'muruna 'alaikum birakum thumma yad'u ila hukum fala yustajabu lakum. Ini selain bentuk sebuah sikap dalam hadis lain, kalian benar-benar amar ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah Ta'ala akan menjadikan di atas kalian pemimpin yang jelek, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, pemimpin yang bengis kepada rakyatnya. Lalu ketika para ulama, para orang-orang baik dari kalian berdoa, tidak diijabahi oleh Allah. Dan tentunya tingkatan amar ma'ruf nahi munkar dari setiap kita, walaupun semuanya hukumnya wajib, itu berbeda-beda, tidak sama. Mereka-mereka yang punya kekuasaan, yang diberi oleh Allah Ta'ala amanah untuk berkuasa, kewajibannya amar ma'ruf itu lebih besar daripada mereka-mereka yang jadi rakyat biasa, walaupun sekali lagi tidak menggugurkan kewajiban amar ma'ruf dari rakyat. Nanti ini kaitannya dengan hadis
studi yang telah lewat. Ad-dinu nasihat penaliman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Loh, kenapa dengan pemimpin? Pemimpin itu kan ada banyak bentuknya. Kalau dulu saya belajar dari pemimpin sebuah negara sampai pemimpin sebuah keluarga. Itu semuanya pemimpin. Dan setiap pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala, bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullukum mas'ulun wa huwa mas'ulun an ra'iyah." Setiap dari kalian itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan. Fal imam ra'in, seorang imam, seorang pemimpin itu ra'in, orang yang bertanggung jawab. Seorang imam itu ra'in. Fahuwa mas'ulun an ra'iyah. Wal rajulu ra'in, seseorang laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya, bagi orang-orang yang dia pimpin. Wahuwa mas'ulun anhu, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dari. Apakah hanya laki-laki? Tidak. Di dalam hadis ini Rasulullah melanjutkan, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa huwa mas'ulun wa hiya mas'ulatun anhu. Seorang perempuan untuk menanggung jawab, memimpin di dalam rumah suaminya dan anak-anak suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang. Apakah hanya orang yang merdeka? Apakah hanya orang yang berkecukupan? Tidak. Wal khadimu ra'in ala mali sayyidi. Seorang pembantu, hatta seorang pembantu, sampai seorang pembantu ini tidak lepas dari namanya tanggung jawab, dari yang namanya wabah mas'ulun an, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ala kullu ra'in wa kullu mas'ulun an ra'in. Ketahuilah kalian semua adalah pemimpin, adalah penanggung jawab, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat. Itu kita semuanya punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan tadi kaitannya setiap orang itu sudah sama tidak. Kalau kita merasa, kalau kita amar ma'ruf dengan tangan, gitu ya, kok nanti kelihatannya kok malah kerusakannya lebih besar. Jangan dengan tangan, dengan lisan. Kalau dengan lisan kelihatannya nanti malah ditaburi, gitu ya, dipukuli. Dengan kalau lisan di sini bisa dibuat kata kalian ucapan atau dengan lisan rupa tulisan. Di situ ada amar ma'ruf. Dan ini kalau kita lihat dalam sejarah, para ulama selalu melakukan ini, tidak ada yang meninggalkannya. Zamannya Khalifah Abbasiyah yang saya lihat dalam sejarah itu, ketika khalifahnya yang menjabat sebagai pemimpin, yang menjabat sebagai raja pada waktu itu orang bernama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu anaknya Harun al-Rasyid. Urutannya itu Harun al-Rasyid, lalu kemudian digantikan saudaranya Al-Amin. Tapi karena saudaranya Al-Amin ini konon lebih banyak mengambil panglima, mengambil pasukan dari kalangan orang-orang Arab, padahal pada waktu itu banyak sekali anggota pasukan dari kalangan orang Arab. Kemudian dikudeta, kemudian diturunkan secara paksa, kemudian naik saudara lainnya yang bernama Al-Amin. Kebetulan di dalam ini, di waktu Al-Ma'mun menjabat ini, pada waktu itu tersiar mazhab, sebuah pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal yang kita tahu Al-Quran itu kalamullah, makhluk, tapi kalamullah. Saya tidak akan masuk ke dalam pembahasan ini terlalu panjang, dan saya ceritakan itu. Dan ternyata Al-Ma'mun ini terpengaruh oleh mazhab ini. Dia juga berpendapat bagaimana mazhab ini, bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian untuk
memberikan pembenaran. Dia mengejar-ngejar seluruh ulama yang ada yang menentang pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Dikejar-kejar, digebuki supaya dia mengakui bahwa Al-Quran itu. Nah, kebanyakan para ulama mereka memilih untuk hijrah dari Baghdad pada waktu itu. Mereka pilihan untuk menyelamatkan diri mereka, untuk menyelamatkan ilmu mereka semua. Bahkan ada yang katanya lawiyah, berkata sesuatu yang bukan bagaimana yang dia maksud berbeda dengan yang ditangkap oleh Ustaz, oleh yang mendengar ketika dia dihadapkan. Apa yang maksud Al-Quran? Matahari, yang jawab matahari, bulan, pepohonan, bintang, pepohonan, dan Al-Quran. Semua ini makhluk Allah Ta'ala. Kalau menurut itu, ini loh yang makhluk Allah Ta'ala ini. Jadi ini makhluk Allah Ta'ala. Yang saya sebut tadi, tidak usah untuk menyelamatkan. Nah, dari seluruh ulama itu ternyata ada satu ulama yang pendapat yang berdiri kukuh mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalam Allah. Dengan saya yang berkata seperti ini Imam Hasan. Sampai-sampai beliau ditangkap, disiksa, di penjara, beliau tetap mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalam Allah. Sebagian murid beliau datang kepada beliau kemudian mengatakan, Imam Ahmad, bahwa panjenengan itu kayak teman-teman panjenengan itu, para ulama itu. Wah, ayo selamatkan dan selamat buat diakui aja, walaupun kita mengingkari apa yang kita sebutkan di tulisan kita. Tapi apa jawaban Ahmad bin Hanbal? Tidak. Saya tidak akan mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu kalam Allah. Sedangkan saudara-saudara saya, mereka para ulama itu, mereka pikir karena ingin menyelamatkan ilmu yang mereka bawa. Kalau semua ulama mengatakan sebagaimana yang saya katakan, ilmu ini tidak akan sampai kepada generasi berikutnya. Sebab semua ulama ditangkap, disiksa sampai mati. Ketika sudah ada yang mereka yang menyelamatkan diri dan nantinya bisa mengajarkan ilmu agama yang mereka punya, sekarang harus ada yang amal-amal. Harus ada yang berkata lantang di hadapan mazhab yang besar ini, mazhab yang salah ini, bahwa yang dia sehingga di sini sekali lagi dalam kaitannya hukum amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Ketika ini ada seorang ulama yang berdiri kukuh mendapat bahwa apa yang diyakini, mayoritas yang diyakini pada waktu itu salah. Jangan diam semua, ini harus ada. Walaupun konsekuensinya berat. Oleh karena itu, para ulama berpendapat pahala yang kita dapat itu sebanding dengan kesusahan yang kita dapat. Semakin itu susah, semakin pahalanya besar. Kaitannya dalam hal ini, kalau kita cuma memberi nasihat kepada orang lain, kepada murid-murid kita, yang mungkin pahalanya ya ada, ya. Tapi ketika kita berbicara di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang galak, pemimpin yang bengis kepada muslimin, pahala kita lebih besar. Kenapa? Sebab an-nasab, sebab masyaqqah, kesulitan yang menghadang kita itu lebih besar juga. Itu menurut para ulama. Kita kembali ke dalam sini. Itu secara global, saya ulangi sekali lagi, khulathah kesimpulan dari ini. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib kita. Sesuai dengan apa yang kita mampu. Minimal kita mengingkari di dalam diri kita. Jangan sampai lepas dalam diri kita. Tahu temannya ada yang melanggar aturan yang sudah dibikin, ya kalau bisa diingatkan. Toh, gitu ya. Yang diminta oleh Rasulullah SAW di sini bukan kita merubah orang yang berbuat munkar, bukan hasil muslimin. Yang diminta Rasulullah di sini tuh kita tabligh, kita nyampaikan yang kamu lakukan salah, berhenti. Perkara urusan yang diingat 10 perkara, orang yang diingatkan tadi mau, oh ya, aku hilang gitu ya, tak berani.
atau malah berterus-terusan urusan dia. Tapi kita sendiri sudah berlepas diri. Kita tidak punya tanggungan di hadapan Allah Ta'ala. Dan kita kalau misalnya nanti ada, kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sebab kita sudah amal ma'ruf. Sehingga yang di sini yang dimaukan oleh Rasulullah di sini, menurut ulama adalah tabligh-nya, menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu urusan orang menerima atau enggak, itu urusan mereka dengan Allah, bukan urusan. Yang penting kita sudah amal ma'ruf. Jangan sampai kita ini hanya batin, gitu ya, hanya batin. Dan itu ceritanya akan disampaikan gitu. Kalau tidak hidup, ceritanya disampaikan seperti ini. Ketika itu orang-orang Yahudi, hari suci mereka itu hari Sabtu. Hari Sabtu mulai pagi harinya sampai matahari terbenam itu mereka tidak boleh bekerja sama sekali. Mereka wajib untuk beribadah selama seharian. Jadi kebetulan ceritanya mengambil setting, mengambil tempat bulan kita yang berada di pinggir lautan. Namanya pinggir lautan berarti mereka nelayan. Dan ketika mereka nelayan, subhanallah, Allah Ta'ala itu kalau mau beri ujian itu tidak main-main. Yang namanya nelayan dari hari Ahad sampai hari Jumat itu ikan tidak muncul sama sekali. Dijaring sana, jaring sini sampai menginap di tengah lautan itu ikannya dihasilkan tidak. Ketika hari Sabtu, ikan itu bermunculan seperti itu. Menurut cerita dalam sejarah ini, itu sampai di tepi-tepi. Subhanallah, ujian. Jadi ini ibadah. Jadi ini selama 6 hari sudah kerja, ngoyong, susah payah, tidak dapat hasil apa-apa. Ini ngoyong ini ibadah kok malah diusik sama saya sendiri. Akhirnya beberapa orang yang tidak kuat imannya, lalu kemudian mereka mereka malam Sabtu dan Jumat malam mereka berjari tinggal di laut, gitu ya, ditinggal. Terus nanti hari Sabtu malam setelah selesai matahari terbenam, selesai masa ibadah mereka keluar ngambil, tarik dari situ. Dapatnya banyak tentunya. Lalu kemudian ada sebagian orang-orang penduduk di sini yang mereka teriak-teriak mengingatkan, itu salah yang kamu lakukan, itu ngakali syariat, tidak boleh. Sebagian yang lain kelompok ketiga, itu tidak ada menurut ngomong kok yoginya sih salah ngomong, yang salah dia bukan kita. Terus kita ingkari dia, kita ingkari, tapi mereka salah. Tapi tidak usah kita hiraukan, seperti kita yang melakukan apa yang mereka lakukan. Ada pengingkaran, sebenarnya tidak ada pengingkaran. Cara boleh, caranya. Lalu ketika Allah Ta'ala ada dua kelompok yang melakukan pelanggaran dan kelompok yang membiarkan, tahu tapi dia cuma kena ada. Yang selamat mereka yang mau amal ma'ruf nahi munkar. Sehingga sekali lagi kewajiban amal ma'ruf nahi munkar itu tabligh, kita nyampaikan. Entah yang disampaikan itu dari atau tidak, Allah bukan dari kita. Nabi saja, kali Nabi saja hanya diminta oleh Allah Ta'ala untuk tabligh, tidak bisa membimbing orang beriman, tidak bisa membimbing orang masuk Islam. Hanya sekedar menyampaikan, hanya sekedar menyeru. Masalah iman, masalah hidayah, itu semuanya di tangan Allah Ta'ala. Baik, kita pindah kepada hadis berikutnya. Hadis ke-35. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu sabdanya? La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tanajadu, dan janganlah kalian saling, kalau istilah Jawanya saling betul ya, betul tanpa kutem. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci.
Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Membelakangi di sini dalam artinya saling bertahan. Tadabaru naik kakoh. Wala yabid ba'dukum ala ba'dum. Wala yabid, dan janganlah menjual ba'dukum sebagian kalian ala ba'dum atas jualan sebagian yang lain. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallahi, hamba-hamba Allah yang ikhwana, bersaudara. Al-muslimu, seorang muslim itu akul muslim, saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, dia tidak boleh mendoliminya. Wala yakduluhu, dan tidak boleh menghinakannya. Wala yakdibuhu, dan tidak boleh membohonginya. Wala yaksiruhu, dan tidak boleh meremehkannya. At-taqwa, takwa itu di sini. Wa yusiru, dan beliau berisyarat ila sadrihi, ke dada beliau salah samarot. Jadi beliau mengatakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Bihad bimri, cukup bagi seseorang minat syarri, dari kejelekan, ayat kira bahwasanya dia meremehkan akhul muslim, saudaranya yang muslim. Cukup bagi orang disebut akhlaknya jelek kalau dia suka meremehkan saudaranya. Kullu muslim, setiap muslim, alal muslim, atas muslim yang lain. Setiap muslim memiliki hak atas muslim yang lain. Haramun, keharuman. Keharuman di mana? Dahulu, darahnya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslimun. Hadis ini lafaznya mirip Muslim. Walaupun kalau dicari di dalam itu belum kita hidup, hadis ini juga berada pada Ustaz Ahmad, pada kitab Sunan Abu Dawud, pada kitab Sunan At-Tirmidzi. Cuma lafaznya tidak komplit, tidak lengkap apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama masalah la tahasadu, hasad. Kita tidak boleh hasad. Apa itu hasad? Kemarin sudah diterangkan, hasad itu menginginkan hilangnya kenikmatan pada diri orang lain dan kenikmatan itu berpindah kepada diri kita. Itu namanya hasad. Kita lihat ada orang punya baju baru, dua itu biar aku saja yang punya baju itu, kayak tadi baju. Ada orang dapat sepeda motor baru, aku beli dapat sepeda motor kali. Menginginkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba, kepada saudaranya tadi berpindah kepada dirinya, dan hamba tadi tidak jadi mendapatkan kenikmatan tersebut. Hasad itu haram, tidak boleh dilakukan. Sampai-sampai Rasulullah SAW di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita doa supaya di dalam diri kita ini dijatuh tasahil, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Kita minta supaya dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari rasa ghil, dari rasa hasad kepada sesama muslim. Hasad sendiri zatnya itu merugikan orang yang hasad. Rugi dalam artian, kemarin sudah saya sampaikan di dalam kajian tafsir, ia buat hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hasan. Orang yang hasad, mulai detik dia mulai hasad, itu pahalanya itu mulai habis, dimakan oleh hasad. Sampai kapan? Sampai dia berhenti untuk hasad. Yang pertama, dia sudah rugi dalam masalah pahala. Yang kedua, dia rugi dalam masalah perasaan. Orang hasad itu di sini anyel. Orang hasad itu di sini tidak senang. Orang tidak senang itu menghabiskan emosi, menghabiskan energi.
Dia melihat saudaranya dapat barang baru, dia hasad. Lihat lagi saudaranya yang lain dapat ini baru, dia hasad. Dapat lagi saudaranya dapat sesuatu nikmat dari Allah Ta'ala yang baru, hasad. Orang hasad itu tidak akan ada. Hanya akan menghabiskan energi, hanya akan menyusahkan hati orang yang hasad itu sendiri. Tidak ada baiknya sama sekali dengan hasad. Baik dari segi fisiknya, dari segi fisiknya, atau dari segi pahalanya, semuanya sama-sama merugikan. Wala takabur, wala tanajashu. Tidak boleh saling betul. Betul itu pedagang dengan teman, pedagang teman. Jadi kalau ada pembeli datang, kamu datang ke saya. Orang-orang itu nawar barang yang ditawar oleh orang yang mau beli tadi. Dipuji-puji, dinaik-naikkan, pada nanti tidak. Hanya supaya menasihati orang yang beli untuk membeli barang itu dengan harga yang tidak wajar. Ini penipuan, bukan penipuan. Saya sendiri mau ngomong masalah itu, maka bingung. Bukan pedagang hanya dapat keterangan seperti ini. Nanti bisa tanya kepada Bapak saling sharing bagaimana kebetulan itu. Lalu wala takabur, jangan saling membenci. Membenci di sini dalam artian jangan melakukan suatu hal yang menyebabkan kalian saling membenci satu sama lain. Temennya tidak salah satu sampai jatuh. Kan ada yang temannya di satu tidak terima langsung bangun joroni. Yang dijorongin dosor hanya dulu. Terus jadi dotaan perang ini. Kan sampai keturunan dan ini tidak boleh. Disebut wala takabur, maksudnya jangan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan permusuhan, yang dapat menimbulkan kebencian di antara kalian. Wala tajabaru, jangan saling dotaan, jangan doa saudaranya. Ini biasanya kaitannya dengan tabarru, tapi sekarang kemudian dotaan, tidak mau ngomong. Bahkan mungkin barang yang sudah dipegang oleh orang yang dimusuhi tadi tidak mau dipegang. Nah, kalau itu susah. Sebenarnya pas diundang, misalnya undangan satu RT perang itu di antara tetangga, terus diundang makan. Diundang makan karena model-model ini di rumahnya Pak RT. Yang di depannya pas itu orang yang dibenci tadi. Karena mungkin urut antrian beri nomor antri gitu ya, 1, 2, 3 biasa rebutan. Wah, setiap kali ini yang dibenci ngambil dia di depan, yang di belakang. Aduh, ini tak jipo aku aja loh, tak jipo kowe. Mungkin kalau mereka yang sakit bencinya itu sampai tidak mau mengambil memegang bekas orang yang dia benci. Ada seperti itu. Lo pilih lapar daripada menyentuh barang yang sudah disentuh oleh orang yang dia benci. Orang itu saking kepingin, kadang-kadang sampai seperti itu. Kalau dalam kebencian yang dibenarkan syariat tidak apa-apa, kalau cuma masalah-masalah dunia. Ada di sini wala takabur, sama muslim tidak boleh saling benci, sampai. Bahkan dalam masalah hijrah, dalam masalah jutaan, itu Rasulullah SAW hanya memberi batas waktu 3 hari. Setelah waktu 3 hari, kok masih belum damai, maka Allah Ta'ala memerintahkan supaya malaikat tidak memintakan ampun dua-duanya sampai salah satunya memulai untuk meminta damai seperti kalau dari sini kita tahu Islam tidak ajarkan gengsi gitu. Musuhan gengsi aku mulai minta maaf sih. Ya, Islam tidak ajarkan seperti itu. Orang yang mau memulai terlebih dahulu minta maaf itu posisinya lebih tinggi daripada posisinya lebih tinggi di hadapan Allah Ta'ala daripada orang yang menanti permintaan maaf dari saudara. Mungkin dia tuh hina, malah ternyata posisi minta maaf mulai dari aku pasti. Mungkin dia itu diremehkan, tapi dia hadapan Allah Ta'ala dia lebih tinggi daripada orang ini. Lanjut, wala yabib ba'dukum ala bayi ba'di. Dan jangan kalian menjual